Halo Sobat Cepos dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Gratiano Silas, pimpinan redaksi Cepos Online, di mana saat ini saya berada di Gedung Graha Pena, kantor Cendrawasih Pos Jayapura, dan sudah bersama dengan saya saat ini calon presiden ya, boleh dibilang seperti begitu? Calon ya. Calon Presiden Republik Indonesia Bapak Ganjar Pranowo. Bapak selamat malam, terima kasih sudah datang di kantor kami. Saya agak sungkan karena anak UGM ternyata. Saya kebetulan anak Sanata Dharma, jadi kita boleh dikatakan tetanggaan, boleh ya. Pak, sampai di Jayapura bagaimana flightnya tadi? Bagus, tapi kami kan ke Manokwari dulu, kemudian ke Sorong, terus kemudian ke Jayapura, jadi ada beberapa titik. Indah, bagus. Oke. Bapak merupakan alumni UGM juga, dan saya ingin tahu, ini kita ringan saja Pak, tidak usah terlalu berat-berat. Berat aja buat saya ringan kok. Apakah sejak masa kuliah itu Bapak sudah tertarik sama politik? Saya diajari oleh senior saya, hidup itu politik. Anda mau bicara demo SPP saat itu ya, kalau sekarang apa sih UKT? UKT, betul. Mahal dan tidak, itu sebuah keputusan. Anda merespon persoalan masyarakat, juga karena keputusan. Maka hidup itu politik. Maka kita belajar organisasi dan sebagainya, senior saya mengajarkan, ya kamu mesti mengikuti apa-apa yang terjadi di dalam pemerintahan, karena itu akan berujung pada nasibmu, begitu kira-kira. Jadi tertarik sekali. Berarti itu yang menarik dari politik, menurut Bapak, pandangan Bapak? Iya, betul. Menurut Bapak, oke. Kalau di luar politik sendiri, apakah Bapak punya hobi lain, artinya jeda politik, urusan politik, ataupun kemarin ketika menjadi kepala daerah? Hobi saya apa ya? Baca buku, olahraga, nonton konser musik, apalagi ya, kuliner. Ya biar kurus juga suka kuliner. Kalau apa-apa, makan papeda. Waduh. Berarti sudah pernah cobain ini? Oh, sering. Balai papeda. Betul kan? Ini disaksikan masyarakat Papua. Kuah kuning. Kuah ya. Ikan woku. Ikan woku. Aduh. Kamu bikin saya lapar. Pak, fun fact sedikit. Bapak diketahui suka lebih dari belusukan. Jadi kalau belusukan kan masuk pasar, ke fasilitas publik, meninjau secara langsung. Tapi Bapak diketahui lebih dari belusukan. Bahkan ketika kunjungan kerja ke suatu daerah begitu, Bapak suka tinggal di rumah warga. Apakah itu betul seperti begitu? Sebenarnya bukan cerita belusukan. Sejak saya masih anggota DPR RI, ya kegiatan saya seperti itu. Tapi waktu itu kan tidak terlalu banyak orang mengekspos kan. Betul. Apalagi DPR itu kan banyak. Beda dengan eksekutif, pasti menjadi sumber lah ya. Dan saya sudah melakukan ini cukup lama. Maka setelah istilah belusukan itu muncul, ya, seolah-olah kemudian ya yang begitu itu belusukan. Kalau saya tidak. Kalau kita belusukan itu ada dua. Satu umpama ke pasar, ke masyarakat, ngecek sesuatu. Tapi yang kedua silaturahmi. Kalau kita ketemu kan kita pengen tahu perasaan orang seperti apa. Kan orang itu kadang-kadang ingin menyampaikan sesuatu tidak dengan kata-kata. Cuman melihat saja, terus ngomong, aduh Pak, tadi perjalanan bagaimana? Di jalan aman Pak? Mungkin dia mau protes jalannya rusak gitu. Nah yang kedua tidur. Tidur di rumah penduduk itu sudah cukup lama saya. Bukan hal baru berarti ya? Jadi gubernur saya sering. Kalau jadi gubernur itu biasanya dulu setiap Rabu Kamis saya jalan tidur di rumah penduduk. Karena di rumah penduduk itu kita bisa melihat situasi hariannya. Nanti ketemu dengan masyarakat. Dan masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung. Dan itu kelihatan, ini bohong, ini enggak gitu. Jadi secara emosional juga dapat. Ketahuan. Kalau orang, wah ini kayaknya enggak benar. Tapi kalau, Pak, tolonglah Pak, anak saya nggak bisa sekolah. Ini pasti benar. Ayo, mana datanya? Mana nomor telepon kepala sekolah? Kadang-kadang saya telepon langsung. Jadi tidak ada cerita. Yang terbaru yang kemarin itu, yang soal kasus kepala sekolah itu, yang viral itu kan Pak, yang terkait dengan uang sekolah itu. Ya itu contoh saja. Ketika kita membuat aturan tidak ada pungutan sekolah, orang ini bukan pungutan Pak, ini sukarela, loh itu sama aja. Ini infak Pak, sama aja. Apapun namanya kan keluar. Gitu. Padahal saya bilang, oke, yang penting semua disepakati dan ada suratnya, nggak ada. Nah kemudian menjadi cerita. Itu pentingnya bertemu masyarakat, langsung di tengah mereka, apalagi bisa
Tidur itu kan sehari paling enggak. Iya. Siklusnya kita mengerti kehidupan harian. Sejak jadi kepala daerah, Bapak terkenal untuk program-programnya tuh diprioritaskan kepada SDM dan pengembangan desa. Nah, dalam kaitannya dengan itu kan 2045, kita udah ngobrol banyak di dalam soal 2045, bonus demografi, di mana itu nanti akan banyak anak-anak muda, dan di Papua sendiri keunggulan kita yaitu di SDM itu sendiri. Anak-anak Papua kita tertarik dengan olahraga, khususnya sepak bola. Iya. Bagaimana Pak ke depannya? Iya, kalau kita mau maju ya kita menyiapkan SDM unggul. Akses pendidikannya gampang, yang tidak mampu mendapatkan beasiswa, Iya. ya, tentu kesehatannya jangan lupa. Iya. Terus model belajarnya itu talent scouting, Iya. jadi mencari bakat. Mencari bakat. Maka tidak semua bisa jadi peneliti, tidak semua bisa menjadi mungkin profesi-profesi tertentu. Barangkali ada yang mau jadi seniman sebagai satu profesinya, pilihan profesi, atau barangkali pengen jadi atlet. Nah itu Papua kan banyak, penyanyinya banyak, atletnya banyak. Kembangin aja di situ. Yang pengen sains juga boleh, pengen jadi TNI, Polri, dokter, pengacara, hakim, terserah, pengusaha juga boleh. Semua bidang dan sektor berarti. Benar. Nah ini memang mesti ada pusat-pusat pendidikan itu ada di Papua. Termasuk pariwisata. Pariwisata, betul sekali. Iya. Orang Habis dari Raja Ampat ya. Wih, Luar biasa. Ya, ada di uang 100.000 lagi. Betul sekali. Kemudian dalam 10 tahun terakhir kita gencar dengan percepatan pembangunan Pak di Papua itu sendiri. Kita punya Otsus, tapi kalau untuk Bapak sendiri secara personal ataupun nanti memimpin negara ini, khusus di Papua sendiri, apakah Bapak melihat ada instrumen lain selain Otsus itu sendiri dalam percepatan pembangunan kita di Papua? Ada sebenarnya Otsus sebagai salah satu kebijakan yang diberikan, kekhususan yang diberikan itu sebagai affirmative action. Affirmative action ya. Ya, untuk Papua. Tinggal bagaimana melibatkan masyarakat agar representasi dari masyarakat bisa terwakili untuk mengelola katakan dana Otsus. Benar. Atau kebijakan tentang Otsus lah, lebih luas lagi. Tadi saya ketemu dengan Onda Alfi, mereka bercerita bahwa kami itu ingin dilibatkan. Maka sebenarnya pemerintah bisa lebih proaktif. Setiap musrenbang katakan melibatkan para raja-raja, kepala suku begitu ya, yang ada, terus kemudian duduk bersama. Inilah metode membangun konsensus building agar kemudian orang bisa bersepakat. Nanti kan keluar aspirasinya. Iya, betul. Kalau musrenbang kita seringkali kita mengadakan hanya mengundang aparatur pemerintah saja, kita tidak bisa mendengarkan langsung. Kalau ketemu mereka, tidak hanya mendengarkan, kita bisa merasakan langsung. Libatkan mereka sehingga penggunaannya nanti bisa sesuai sasaran yang diinginkan rakyat. Pak, kita sudah berada di penghujung talk show singkat kita. Bapak sudah di Jayapura, jauh-jauh dari Jakarta atau dari Pulau Jawa, dan mungkin sedikit closing statement Pak kepada Sobat Cepos, masyarakat Papua, masyarakat di Kota Jayapura, Pak, silakan. Sobat Cepos, baca Cepos tiap hari. Karena akan ada informasi yang berimbang, yang menarik, dan tentu ada banyak potensi yang dari Papua ini mesti kita kembangkan. Saya yakin betul akses kesehatan harus lebih gampang, akses pendidikan dan afirmasinya harus diberikan agar anak-anak hebat dari Papua bisa menjadi tokoh-tokoh hebat untuk membangun Papua. Libatkan seluruh kelompok masyarakat, termasuk para kepala-kepala suku, agar kemudian kita hidup dalam kebersamaan, damai, indah, dan sejahtera. Damai, indah, dan sejahtera menutup akhir dari talk show kita pada hari ini. Terima kasih Pak Ganjar sudah mampir di kantor kami. Sama-sama. Teman-teman Sobat Cepos, terima kasih juga sudah nonton program-program kami di Cepos TV. Dan ini menjadi akhir dari talk show kita. Terima kasih banyak. Saya Gratianus Silas. Sampai jumpa.